Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois. Suku Arikara adalah suku Indian dataran Amerika Utara dari keluarga bahasa Kadon. Akar budaya masyarakat yang berbahasa Kadon terletak pada masyarakat pembangun gundukan tanah prasejarah di lembah sungai Mississippi. Suku Arikara secara budaya terkait dengan suku Pawnee. Tempat mereka memisahkan diri dan pindah secara bertahap ke wilayah utara, menjadikan suku Kadon paling utara. Sebelum kolonisasi Amerika di dataran Amerika, suku Arikara tinggal di sepanjang sungai Missouri antara sungai Cannonball dan Cheyenne di tempat yang sekarang disebut Dakota Utara dan Dakota Selatan. Nama Arikara diyakini berarti tanduk. Hal ini mengacu pada kebiasaan kuno mereka menggunakan dua tulang tegak di rambut. Mereka juga disebut sebagai manusia rusa. Suku Arikara secara tradisional tinggal di desa-desa semi permanen yang besar dengan pondok-pondok tanah. Bangunan-bangunan berkuba dari tanah. Saat berpergian atau selama perburuan bison musiman, mereka mendirikan tenda-tenda portable sebagai tempat berlindung sementara. Perekonomian mereka sangat bergantung pada penanaman jagung, kacang-kacangan, labu, bunga matahari, dan tembakau. Rumah tangga suku Arikara menggunakan produk-produk ini dan memperdagangkannya dengan suku-suku lain untuk mendapatkan daging dan kulit olahan. Para wanita suku Arikara bertanggung jawab atas pertanian, persiapan dan pengawetan makanan, produksi pakaian, dan pembangunan pondok mereka. Sedangkan para pria suku Arikara bertanggung jawab untuk berburu rusa, bison, kerbau, dan menyediakan pertahanan. Seorang bangsa Eropa ahli botani memuji para wanita Arikara sebagai petani yang sangat baik. Ia belum pernah melihat hasil panen yang lebih baik dimanapun di Amerika. Surplus jagung dan hasil panen lainnya bersamaan dengan tembakau diperdagangkan ke suku Lakota, Cheyenne, dan suku-suku di dataran selatan selama gencatan senjata yang berlangsung singkat. Banyaknya barang dagangan yang melewati desa-desa suku Arikara menjadikan mereka pusat perdagangan di hulu sungai Missouri. Secara tradisional, setiap keluarga suku Arikara memiliki 30 hingga 40 ekor anjing. Orang-orang menggunakannya untuk berburu dan sebagai penjaga. Tetapi yang terpenting adalah untuk transportasi pada abad-abad sebelum suku-suku dataran mengadopsi penggunaan kuda pada tahun 1600-an. Banyak suku dataran telah menggunakan travois, alat transportasi ringan yang ditarik oleh anjing yang terdiri dari dua tiang panjang yang diikatkan dengan tali kekang di bahu anjing. Dan para wanita juga menggunakan anjing untuk menarik travois untuk mengangkut kayu bakar atau anak mereka. Travois juga digunakan untuk membawa daging yang dipanen selama perburuan musiman. Seekor anjing dapat menarik seperempat bison. Pada akhir abad ke-18, suku Arikara menderita tingkat kematian yang tinggi akibat epidemi cacar yang mengurangi jumlah penduduk mereka dari sekitar 30.000 orang menjadi 6.000 orang, sehingga mengganggu struktur sosial mereka. Wabah cacar pada tahun 1780 hingga 1782 mengurangi jumlah desa suku Arikara di sepanjang sungai Missouri dari 32 desa menjadi 2 desa. Suku Arikara dianggap sebagai hambatan oleh kelompok pedagang Eropa yang sedang bergerak maju ke sungai Missouri pada tahun 1823. Hal ini menjadikan pertempuran dengan para pedagang di bawah naungan William Ashley yang berhasil melancarkan operasi militer pertama Angkatan Darat Amerika terhadap suku Indian. Sebagai tanggapan, suku Arikara meninggalkan desa mereka dan menjalani gaya hidup nomaden berkuda selama beberapa tahun. Meskipun suku Arikara berjumlah antara 3.000 hingga 4.000 orang menjelang akhir tahun 1700-an, perang dan wabah penyakit sangat mengurangi jumlah populasi mereka pada pertengahan abad ke-19. Pada tahun 1860, mereka bergabung dengan suku Mandan dan suku Hidatsa. Suku-suku ini bersatu dan dikenal sebagai 3 suku yang berafiliasi dan membuat tanah reservasi untuk mereka di Dakota Utara. Pada tahun 1885, suku Arikara mulai bercocok tanam dan beternak di lahan pertanian keluarga yang tersebar di sepanjang dataran rendah sungai Missouri yang subur.
Pada tahun 1950, pembangunan bendungan Garrison membanjiri dataran rendah Sungai Missouri, sehingga menciptakan Danau Sakakawea. Lebih dari seperempat lahan reservasi di Dakota Utara terendam banjir permanen akibat naiknya volume air. Karena wilayah mereka yang terendam banjir ini dan penemuan minyak di cekungan Williston memaksa suku Arikara untuk pindah. Kali ini mereka pergi ke dataran tinggi di Dakota Utara yang gersang, sehingga kegiatan pertanian sulit dilakukan. Akibatnya masyarakat suku Arikara mengalami depresi ekonomi. Namun pada akhir abad ke-20, 3 suku yang berafiliasi ini telah memperoleh kembali tingkat kemakmuran mereka melalui peternakan kerbau dan bisnis lainnya. Suku Arikara menghadapi banyak tantangan selama kuartal pertama abad ke-19. Jumlah penduduk yang berkurang, persaingan dari pedagang Eropa, dan tekanan militer dari suku Lakota dan kelompok suku lainnya. Diperkirakan populasi suku Arikara pada awal abad ke-21 menunjukkan lebih dari 1.000 individu teridentifikasi sebagai keturunan suku Arikara.